Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di Pendekar Slaybor Lembah Kutukan sebelumnya, Andika meminta tolong Ningrum untuk diantarkan ke Lembah Pandam. Bagaimana keseruan perjalanan mereka? Yuk, lanjut saja disimak video kali ini. Letak Lembah Pandam berjarak 1 hari berjalan kaki dari kota Praja. Dan tepat pada saat bulan beranjak perlahan di Cakrawala, tak berawan, Andika dan Ningrum tiba di sana. Andika sebetulnya berharap sekali dapat pergi sendiri ke tempat ini dengan arah petunjuk yang diberikan Ningrum. Namun, dia tak sampai hati meninggalkan sendirian perempuan seayu Ningrum. Apalagi di kota Praja yang segala kejahatan bisa saja terjadi. Dan setahu Andika, Ningrum selama di perguruan Trisula Kembar hanya seorang tabib muda yang kebetulan menetap di perguruan itu. Bagaimana Andika dapat menemui wanita penjaga pintu seperti yang dikatakan orang tua dalam mimpinya? Itu urusan nanti. Yang penting akan dicarinya alasan tepat jika nanti Ningrum bertanya. Kalau perlu, dia akan mengarang cerita yang bisa dipercaya Ningrum agar rahasia tentang dirinya tidak bocor. Ini bukan berarti Andika tidak mempercayai Ningrum. Yang jelas, dia hanya sekedar menjaga agar dirinya sebagai keturunan pendekar Lembah Kutukan dapat tetap terjaga kerahasiaannya. Sampai semua pesan yang terkandung dalam syair di dalam kitab kayu itu dapat dilaksanakan. Lembah Pandam begitu sunyi, hanya diisi paduan nyanyian jangkrik. Tempat ini hanya berupa dataran berumput luas yang diapit kaki gunung, sehingga bulan purnama nampak berada dalam mangkuk raksasa bila dilihat dari lembah itu. Sungguh menawan. Berarti tak salah dugaan Andika, di belakang segerombol semak lebat yang banyak tumbuh di sana, Andika dan Ningrum duduk dalam temaram sinar bulan. Angin malam menyapu wajah-wajah mereka. Bagi Andika, itu berarti pengintaian tersembunyi. Bagaimana bagi Ningrum? Jadi, kau kesini jauh-jauh hanya untuk duduk seperti ini? Tanya Ningrum kebingungan. Apa aku tidak boleh menikmati keindahan purnama bersamamu seperti sekarang? Balas Andika dengan mata tetap mengawasi dataran di depannya. Kenapa harus di semak-semak seperti ini? Kita kan bisa duduk di dataran rumput itu dan membuat api unggun. Ujar Ningrum. Wajah mempesonanya tampak bersemu merah tanpa diketahui Andika. Tapi aku kan tidak bermaksud yang bukan-bukan. Jangan berpikiran ngaco, serga Andika sambil melirik Ningrum di sampingnya. Kau mau percaya atau tidak, aku ini pemuda baik-baik. Ningrum tertawa kecil mendengar itu. Cegah Andika. Kenapa jadi tertawa? Apa tadi ada yang lucu? Bagaimana tidak lucu? Kau tadi mengatakan ingin menikmati purnama, tapi
Kenapa malah duduk melingkar di semak dengan wajah tegang seperti itu? Kata Ningrum sambil tersenyum manis. Andika melirik Ningrum dengan alis tertaut. Jadi maumu apa? Apa aku harus merangkulmu agar suasana lebih nikmat? Seloroh Andika ceplas-ceplos. Mata Ningrum kontan membesar, mangkel campur malu. Kau mulai kurang ajar padaku. Aku kan lebih tua darimu, sindir Ningrum. Biar kau lebih tua, tapi aku toh tetap laki-laki, kata Andika lagi, makin membuat wajah wanita muda itu memerah tak karuan. Ih, kau makin ngaco, hadik gadis itu seraya bangkit. Andika diam saja dan tetap tidak bergeming memandang ke depan. Ketika Ningrum berjalan keluar dari semak, baru anak muda tanggung itu menoleh. Mau kemana kau? Tanya Andika setengah berbisik. Aku akan mencari damar, jawab Ningrum ketus. Baru kali inilah wanita muda yang anggun itu bersikap agak judes. Persediaan damarku habis. Jangan, nanti ada apa-apa. Tetap di sini saja. Menunggumu yang tegang, memperhatikan dataran rumput. Oh, terima kasih banyak Tuan Muda, ledek Ningrum lalu melangkah. Lagi pula, kau tidak perlu khawatir. Aku cukup kenal baik dengan daerah ini. Jauh lebih baik ketimbang dirimu. Perempuan, maki Andika menggerutu. Lama Andika meringkuk dalam semak seperti setan bodoh yang kesasar. Bahkan ketika malam makin tua pun, belum tampak ada tanda-tanda seorang perempuan yang lewat di padang rumput yang terhampar di depannya. Waduh, gerutu pemuda tanggung itu sambil menggaruk kepala. Apa aku sudah dikibuli mimpi sendiri? Hati Andika makin resah ketika Ningrum belum juga kembali. Dia memang sudah terlalu lama pergi, tapi belum juga kembali. Biarpun gadis itu sempat membuatnya kesal tadi, toh Andika tidak akan mampu menguasai perasaan yang dirasanya sebagai cinta itu. Dan perasaan khawatir saat itu pula menguasainya. Kemana dia? Jangan-jangan, gumam Andika. Kekhawatiran Andika jadi benar-benar beralasan ketika hiat! Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita yang memecah malam sepi. Teriakan itu seperti dekat saja. Tapi dari sebelah mana? Suara itu memantul kian kemari sehingga sulit ditemukan asalnya. Tubuh Andika menegang menyadari keadaan yang genting itu. Pendengarannya segera dipusatkan agar dapat cepat menentukan asal suara tadi. Hap! Terdengar lagi teriakan seorang wanita. Setelah memperhatikan dengan seksama, Andika merasa tidak mengenali suara itu. Itu bukan suara Ningrum. Lantas siapa? Yakin kalau suara itu berasal dari sebelah timur, barulah Andika bergerak. Sekali lagi, dijajalnya kemampuan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya secara aneh itu. Nyatanya, ilmu itu tetap ada dalam tubuhnya. Maka tubuhnya pun melesat bagai tak memiliki berat. Dia melenting-lenting di antara bebatuan gunung seringan kumbang. Begitu tiba di tempat kejadian, Andika melihat dua orang perempuan tengah bertempur dengan sengit. Salah seorang menggenggam pedang besar melebihi ukuran tangannya. Namun, kemampuan tenaga dalamnya tampak tangguh. Kelihatannya ringan saja dia menggerak-gerakkan pedang besar itu kian kemari. Rambut wanita berusia sekitar 29 tahun itu berkepang kuda. Dalam gerakannya yang cepat, Andika masih sempat melihat kecantikannya yang disinari bulan.
Dan rasanya wajah wanita itu cukup dikenalinya. Diingat-ingatnya di mana pernah bertemu. Tak salah lagi. Di kota Praja, saat ada panggung pertandingan beberapa waktu lalu. Dan yang seorang lagi, Andika mengerjap-ngejap mata, tak mempercayai apa yang dilihatnya. Tampak Ningrum dengan gerakan luar biasa menandingi serangan-serangan wanita itu. Padahal Ningrum hanya menggunakan sebatang ranting pohon. Namun begitu, terlihat kekuatan tenaga dalamnya. Ranting sebesar kelingking itu mampu dibuatnya menjadi senjata ampuh menandingi pedang milik lawannya. Andika yang masih di atas sebuah batu besar menggeleng-gelengkan kepala. Hatinya kesal bercampur kagum. Kesal karena merasa telah dikibuli Ningrum selama ini. Kagum karena ternyata perempuan selembut itu memiliki ilmu kedijayaan yang tidak main-main. "Berhenti!" teriak Andika dengan pengerahan tenaga dalam yang keluar begitu saja. Dua wanita yang sedang menjajal jurus masing-masing terhentak. Dan seketika mereka menghentikan gerakan dan sama-sama menoleh ke arah Andika. Pada kesempatan itulah Andika yang tak berada jauh dari mereka bergerak mengagumkan. Luncuran tubuhnya demikian cepat dan sulit diikuti mata biasa ke arah mereka. Dan sebelum ada yang menyadari, Andika cepat menggerakkan tangannya. Lalu, tep, tep, tep. Pedang dan ranting kayu di tangan kedua wanita itu kini sudah berpindah tangan setelah tersambar tangan Andika. "Ada apa ini? Kenapa kalian berkelahi seperti perempuan yang memperebutkan lelaki?" kata Andika terdengar kurang ajar di telinga kedua wanita itu. Kedua wanita itu sama-sama memelototi Andika. Perempuan berkepang itu memelototi karena dirinya merasa terhina oleh perkataan Andika barusan. Sementara Ningrum melotot karena tidak mempercayai kalau yang baru saja bergerak seperti angin itu adalah Andika. Pemuda tangguh menawan namun bodoh dalam ilmu kedijayaan. "Andika?" sebut gadis itu tak percaya. Andika memperlihatkan senyumnya yang memikat, namun juga seringkali menjengkelkan. "Kau kira siapa sayang?" sambut Andika nakal menggoda. "Sekarang ceritakan kenapa kalian berkelahi." "Kembalikan dulu pedangku," bentak wanita berambut berkepang dengan wajah berang. "Kita buat perjanjian saja. Kau ceritakan masalahmu dengan kekasihku ini," ujar Andika tenang seraya menunjuk Ningrum. Lagi-lagi Ningrum mendelik mendengar perkataan Andika yang seenak dengkul. "Setelah kau menceritakan itu, barulah pedang ini akan kuberikan," sambung Andika. "Kau pikir kau siapa, ha?" "Kupikir aku bukan siapa-siapa, tapi yang jelas aku sekarang sedang memegang pedangmu." Diperhatikannya pedang besar berkepala naga pada gagangnya. "Nampaknya ini sangat berarti bagimu, bukan begitu? Kalau tak cerita, tak kau dapat benda kunomu ini. Kenapa tak kau tanya kekasihmu?" "Ya, kenapa?" "Karena aku menanyakanmu," jawab Andika benar-benar menyebalkan. "Anak kurang ajar. Kau tidak mengenal aku. Aku adalah naga wanita, orang kepercayaan Prabu," maki wanita itu penuh amarah. "Ampunkan hamba jika tidak tahu siapa dirimu," selora Andika lagi amat meremehkan. Wanita cantik berambut kepang dua itu memperlihatkan sinar keheranan di wajah halusnya.
Hampir semua tokoh rimba persilatan mengenalnya. Dan sebagian malah ada yang langsung ciut nyalinya mendengar julukannya. Tapi anak ingusan yang baru besar itu, Andika, biar aku saja yang menjelaskannya, sela Ningrum. Dia tidak mau hal itu menjadi terlalu berlarut-larut. Kalau begitu, ya terserahmu. Dengan acuh tak acuh, Andika melemparkan pedang wanita berambut kepang 2 yang mengaku berjuluk naga wanita itu. Dan pedang itu jatuh tepat di dekat kakinya. Sementara Ningrum mulai menjelaskan duduk permasalahannya. Ketika aku sedang mencari damar, melintas seseorang. Timbul keinginanku untuk mengetahui maksudnya. Karena aku pikir ada hubungannya dengan Andika. Tapi usahaku dalam membututinya ternyata diketahui. Dan aku malah dituduh sebagai mata-mata. Karena telah menguntit wanita yang ternyata seorang pendekar kepercayaan Prabu untuk menyelidiki pemberontakan yang belakangan ini kerap terjadi. Tutur Ningrum. Sebentar Ningrum menghentikan ceritanya untuk mengambil napas. Sedangkan Andika dan naga wanita hanya diam saja. Aku tentu saja menyanggah tuduhan itu, sementara dia tidak mau menerima begitu saja. Lalu dia menyerangku. Maka pertarungan pun berlangsung. Ningrum menghentikan ceritanya. Andika mengangguk-angguk paham. Lalu, siapa kalian sebenarnya? Dan apa tujuan kalian ke tempat ini? Selidik naga wanita. Seraya bertanya, wajahnya penuh sinar kecurigaan. Mendengar pertanyaan yang diajukan naga wanita, Andika jadi menyadari sesuatu yang sempat dilupakannya sesaat tadi. Dan dia jadi mengumpat diri sendiri, seraya menghentakkan tangan menyapu udara. Kenapa tujuan semula jadi terlupakan? Lebih bodoh lagi, kenapa tadi bersikap kurang ajar pada perempuan yang kini berdiri beberapa tombak di depannya? Bisa saja, dialah orang yang dimaksud kakek dalam mimpinya. Andika segera menjura, mencoba memperbaiki kesalahan yang tadi dibuatnya pada naga wanita. Maafkan sikapku tadi ya Nyai, ucap Andika. Wanita cantik itu menyambutnya dengan senyum meledek. Sebenarnya, hanya aku saja yang mempunyai tujuan khusus datang ke tempat ini. Sedangkan dia kebetulan hanya ikut aku. Urai Andika, tangannya menunjuk sopan pada Ningrum. Lantas, apa tujuanmu? Ulang naga wanita. Andika segera menghampiri perempuan cantik itu. Bisakah aku mengatakan tujuanku itu agak jauh dari tempat ini? Naga wanita beberapa saat hanya menatap Andika. Kecurigaan masih tampak di wajahnya. Namun, akhirnya dituruti juga permintaan Andika. Mereka berjalan beberapa puluh langkah dari tempat itu, meninggalkan Ningrum yang memandang dengan hati bertanya-tanya. Apakah Nyai memiliki kipas naga? Tanya Andika setelah mereka cukup jauh dari tempat Ningrum berada. Kipas naga sebenarnya ciri-ciri penjaga pintu yang disebutkan dalam syair kitab kayu yang kini ada dalam jubah hitam Andika. Belum lagi naga wanita menjawab pertanyaan yang diajukan Andika, wajah cantik itu berubah mendadak, kesannya seperti orang yang baru ingat sesuatu. Tunggu dulu, bukankah kau yang dulu menghabisi si jari iblis di panggung pertandingan kota Praja? Tanya naga wanita. Sejak tadi, tampaknya naga wanita pangling dengan penampilan Andika yang lain. Dulu, dia hanya berpakaian seperti layaknya rakyat biasa. Namun sekarang, dengan jubah hitam milik Kisanca serta 2
trisula yang diselipkan di kedua belah pinggang, penampilannya pun jadi lain. Tidak lagi terlihat begitu kurus, juga berkesan lebih tua. Benar Nyai, tapi Nyai belum menjawab pertanyaan tadi. Mulai Andika kembali. Oh iya, maaf. Kau menanyakan apa tadi? Apa Nyai memiliki kipas naga? Ulang Andika. Kipas naga? Aku memang berjuluk naga wanita. Tapi mengenai itu, aku sama sekali tidak pernah memilikinya. Hanya pedang ini saja senjataku, ungkap naga wanita. Jadi, Nyai ini bukan penjaga pintu? Penjaga pintu apa? Aku sama sekali tidak mengerti pertanyaanmu. Aneh, pikir Andika. Malam sudah berubah menjadi dini hari. Berarti sudah melampaui waktu yang dikatakan kakek dalam mimpinya. Sedangkan wanita yang ditemuinya kini mengaku kalau bukan penjaga pintu. Lalu, wanita yang mana lagi? Mendadak, sontak mata Andika tertuju pada Ningrum yang masih berdiri di tempatnya. Hanya dia satu-satunya wanita selain naga wanita yang ada di sekitar lembah malam ini. Kedijayaannya saat bertarung dengan naga wanita pun nampaknya dapat dijadikan sebagai penguat prasangka Andika. Kalau begitu, pantas saja selama ini Ningrum seperti menyembunyikan sesuatu saat Andika menanyakan tentang lembah Pandam. Bisa jadi juga alasannya untuk mencari damar di sekitar situ sengaja dibuat untuk menutupi tujuan yang sesungguhnya. Kini Andika melangkah kembali ke tempat semula, sedang naga wanita mengikutinya. Ketidaksabarannya untuk segera menanyakan Ningrum membuatnya bagai tidak memperdulikan naga wanita. Hei anak muda, tunggu dulu. Aku masih harus bicara tentang sesuatu padamu, cegah naga wanita. Maaf Nyai, tunda dulu pembicaraan itu. Aku ada sedikit keperluan. Masih dengan langkah cepat dan lebar, Andika menyahuti tanpa menoleh. Dalam hati naga wanita menggerutu panjang pendek. Kalau saja tidak punya kepentingan dengan anak muda ini, dia tak akan sudi lama-lama di sini. Memang, sejak menyaksikan bagaimana Andika menghabisi nyawa jari iblis dulu, naga wanita jadi tertarik untuk mengajaknya bergabung dalam memberantas para pemberontak. Begitu sampai di depan Ningrum, Andika menatap dalam-dalam wajah Ayu ini. Katakan yang sebenarnya tentang dirimu Ningrum. Kau tidak hanya sekedar tabib wanita yang tak memiliki kesaktian apapun, bukan? Kau hanya menyamar agar dapat melaksanakan tujuanmu tanpa dicurigai, kata Andika di depan hidung Ningrum yang mungil melancip. Apa-apaan kau ini Andika? Mestinya aku yang curiga padamu. Buktinya, tanpa kusangka di balik sikapmu yang terkadang kekanak-kanakan itu, terdapat kedijayaannya dimiliki tokoh atas dunia persilatan. Serang Ningrum tak mau kalah. Mata setajam sembilu milik Andika masih menatap tepat di kedua bola mata berbulu lentik Ningrum. Jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Katakan saja kalau kau adalah penjaga pintu, tegas Andika. Penjaga pintu apa? Tanya Ningrum tidak mau kalah. Mana buntalan milikmu? Kenapa dengan buntalan itu? Tak perlu Ningrum menjawab di mana buntalan itu diletakkan, karena Andika ingat benda itu masih di dalam semak tempatnya mengintai tadi. Dan sebelum habis kalimat terakhir Ningrum tadi, Andika sudah melesat seakan menghilang dari tempatnya berpijak. Tampaknya ilmu meringankan tubuhnya sudah demikian tinggi. Hanya bayangannya saja yang terlihat berkelebat demikian cepat. Bahkan tak lama kemudian, Andika sudah kembali dengan wajah menegang kaku. Tidak ada benda itu dalam buntalanmu. Di mana kau sembunyikan? Dengus Andika. Benda apa? Tanya Ningrum lagi, masih saja tetap bersikeras. Baik,
kata Andika geram oleh rasa penasaran yang menggelegak sampai ke ubun-ubun. Kalau memang begitu maumu, sekali lagi Andika berkelebat. Dalam kecepatan dahsyat, dia menyergap tubuh Ningrum yang sintal. Gadis yang tidak siap menerima sergapan itu hanya terkejut tidak sempat berbuat apa-apa. Dapat! Sorak Andika sambil mengacukan kipas lipat yang didapat dari balik pakaian Ningrum. Itu tadi merupakan gabung ilmu mencopet dengan meringankan tubuh. Kembalikan padaku! Teriak Ningrum karena menyadari rahasianya akan segera terbongkar. Jangan marah-marah seperti itu dong. Aku tadi tidak sempat menyentuh apa-apa di balik bajumu, kecuali kipas ini. Hehehe. Maka dengan mengerahkan seluruh kemampuan ilmu meringankan tubuhnya, Ningrum balik menyergap Andika untuk merebut kipasnya. Namun dia kalah cepat, sehingga kipas itu tidak berhasil kembali ke tangannya. Malah, kini Andika sudah membuka lipatan kipas itu, dan tampaklah gambar seekor naga merah menyala di terpa sinar bulan. Jadi, kau penjaga pintu itu, Ningrum? Pekik Andika girang. Dengan serta-merta, diraihnya tangan Ningrum yang masih jengkel setengah mati diperlakukan barusan. Lalu gadis ayu itu digandengnya. Kau mau bukan mengantarku ke lembah kutukan? Rayu Andika amat halus saat Ningrum baru saja hendak mengangkat tangan untuk menamparnya. Bagaimana kisah selanjutnya Andika yang telah menemukan sang penjaga yang ternyata Ningrum? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.